Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas mengenai distribusi peluang. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, tentu aja. Yang sebelumnya kita bahas mengenai variabel acak diskrit. Jadi ini kita bahas mengenai distribusi peluangnya. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, silakan dilihat video sebelumnya sebelum mempelajari di video kali ini. Oke, kita selalu mulai dari definisinya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi peluang? Karena kita sudah mengenal yang namanya variabel acak diskrit atau peubah acak diskrit. Jadi, kalau misalkan nih ada X yang merupakan variabel acak diskrit dari suatu ruang sampel. Suatu fungsi, sebutlah fungsinya itu namanya fungsi f. Ini dikatakan merupakan fungsi peluang atau distribusi dari variabel acak diskrit jika memenuhi syarat. Yang pertama, syaratnya adalah fungsi peluangnya ini lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak mungkin nilai peluangnya itu negatif gitu ya. Jadi dia lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, keseluruhan dari fungsi peluangnya ini nilainya adalah 1. Sebenarnya ini sama halnya dengan kita memahami konsep peluang ya. Konsep peluang itu nilainya kan antara 0 dengan 1. Nah, sama halnya dengan konsep peluang, maka di fungsi peluang ini juga demikian. Jadi karena dia merupakan suatu fungsi peluang, jadi dia memenuhi sifat-sifat dari peluang, yaitu nilai peluangnya. Nah, yang berikutnya adalah Px sama dengan X, ini sama dengan fungsi dari peluangnya. Jadi peluang dari, misalkan kita sebut suatu kejadian ya, itu merupakan suatu fungsi peluang. Nah, ini adalah bab 3 dari apa yang dimaksud dengan fungsi peluang atau distribusi variabel acak diskrit gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk penulisan dari fungsi peluang ini bisa dinyatakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk aljabar atau fungsi aljabar. Jadi dia dinyatakan fx sama dengan 1/6. Ini tergantung ya, maksudnya misalkan kejadiannya misalkan kita ingin memperhatikan pelemparan sebuah dadu gitu. Mata dadu yang muncul itu kemungkinannya kan ada 6 ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fungsi X itu adalah sama dengan 1/6. Ini tergantung untuk nilai X-nya ya. Jadi kalau misalkan F-nya untuk mata dadu 2 gitu, berarti kan dia tetap juga 1/6. Karena ini untuk pernyataan dalam bentuk aljabar. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita memperhatikan pelemparan sebuah dadu. Jadi dalam pelemparan sebuah dadu untuk nilai X-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 0-nya ini nggak ada ya. Ini bukan. Oke. Jadi untuk pelemparan sebuah dadu itu kan kemungkinan muncul mata dadu itu adalah muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Lalu gimana nih fungsi dari variabel acaknya? Nah, fungsinya berarti untuk keluar mata dadu angka 1, itu ya peluangnya 1/6. Angka 2 ya 1/6. 3, 4, 5, 6 juga 1/6. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi peluang. Penulisan dalam bentuk tabel ini lebih mudah untuk dipahami, karena kita bisa lebih jelas ya untuk melihat, kalau misalkan variabel acaknya itu adalah 1, berarti fungsi peluangnya adalah 1/6. Berbeda jika kita menggunakan bentuk notasi aljabar. Ini identifikasinya agak susah gitu. Tapi kita bisa melakukan penulisan dua-duanya. Oke, kita coba perhatikan dalam pelemparan dua buah dadu. Kita akan mengamati jumlah angka yang muncul. Artinya kalau dadu dilempar, kita akan menjumlahkan mata dadunya. Nah, misalkan X itu adalah variabel yang menyatakan jumlah angka. Jadi X ini adalah variabel acaknya. Apa nih variabel acaknya? Yaitu jumlah angkanya. Nah, kita tahu kalau misalkan pelemparan dua buah dadu, itu kan kalau digambarkan dalam bentuk tabel, ada 36 ruang sampel. Jadi kita akan menjumlahkan nih. Untuk kejadian yang pertama nih, 1, berarti kan jumlahnya ini 2. 1, 2 berarti ini jumlahnya 3, dan seterusnya. Yang kita perhatikan, ingat lagi adalah jumlah angka yang muncul. Jadi kita jumlahkan. Nah, lalu gimana untuk mencari yang namanya distribusi peluangnya?
Nah, otomatis kita harus mencari satu persatu untuk setiap variabel acaknya. Kita coba cari di sini. Contoh, misalkan kita pilih variabel acaknya itu adalah 3, artinya yang jumlahnya 3. Yang jumlahnya 3 itu adalah 21, kemudian ada 12. Ada berapa nih? Ada 2. Berarti di sini 2 per 36. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mencari fungsi peluang dari pelemparan dua buah dadu yang diperhatikan jumlah mata dadu yang muncul. Oke, kita coba mengisi untuk yang di sini ya. Jadi, kalau misalkan variabel acaknya adalah 2, artinya yang jumlahnya 2. Nah, di sini berarti dia adalah cuman ini ya, satu-satu ya. Jadi, ini 1 per 36. Yang jumlahnya 3, tadi sudah dicari 2 per 36. Yang jumlahnya 4, berarti di sini ya, 1, 2, 3. Ada 3 per 36. Yang jumlahnya 5, 1, 2, 3, 4. 4 per 36. Dan seterusnya kita bisa mencari fungsi peluang dari setiap variabel acaknya. Kurang lebih nanti dan seterusnya untuk variabel acaknya. Nah, teman-teman bisa melanjutkan bagaimana fungsi peluangnya untuk variabel acaknya. X-nya adalah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, silakan bisa dicoba untuk melanjutkan fungsi peluang dari variabel acak untuk X sama dengan 6 sampai dengan 12. Cukup mudah, tinggal menghitung untuk setiap diagonalnya. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, misalkan di dalam suatu kotak ini terdapat 4 bola merah dan 2 bola putih. Secara acak diambil 3 bola. Yang ditanyakan adalah tentukan distribusi peluang X jika X menyatakan banyaknya bola putih yang terambil. Oke, akan diambil 3 bola. Berarti di sini total bolanya itu adalah 6, jadi N-nya adalah 6. Kemudian akan diambil 3 bola secara acak. X menyatakan banyaknya bola putih yang terambil, kita bisa menuliskan beberapa kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama yaitu ketika tidak ada bola putih, artinya yang muncul adalah warna merah semua. Kemungkinan yang kedua itu muncul yang namanya 1 putih plus kemudian 2 merah. Nah, kemungkinan yang ketiga kita bisa menjabarkan ada 2 putih ditambah 1 merah. Tabel kurang lebih nanti akan seperti ini. Nah, ini adalah X-nya, ini Fx-nya. Nah, untuk X-nya di sini bola putihnya kan nggak ada, berarti dia 0, kemudian 1, 2. Nah, untuk mencari nilai peluangnya, gimana untuk mencari peluangnya? Kita tentukan dulu yang namanya ruang sampelnya. Oke, kita coba di sini. Untuk ruang sampelnya karena di sini ada 6, berarti 6 kombinasi dari 3. Itu ya ruang sampelnya. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini sama dengan 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial kali 6. Jadi ruang sampelnya ada 20. Nah, kita coba selidiki untuk kejadian yang pertama, peluangnya ketika 3 merah. Nah, berarti kalau ketika 3 merah, berarti merahnya kan ada 4 nih. Nah, berarti kita ngambil 4 kombinasi 3 per 6 kombinasi 3. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini hasilnya adalah 4 per 20. Bisa disederhanakan menjadi 1 per 5. Kemudian yang kedua, di sini 1 putih dan 2 merah. Gitu. Nah, putihnya kan ada 2, berarti 2 kombinasi 1 kali 2 merah. 4 kombinasi 2 per
6 kombinasi 3. Nanti dicari hasilnya. Kemudian yang ketiga, ini adalah 2 putih, berarti 2 kombinasi 2 kali 4 kombinasi 1 per 6 kombinasi 3. Berarti kita, kalau misalkan dihitung, teman-teman bisa ngitung juga. Ini adalah 12 per 20. Atau kalau disederhanakan, dia menjadi 3 per 5. Kemudian kalau yang di sini 4 per 20. Karena ini 1 ya, sama dengan 1 per 5. Nah, hasil dari fungsi pulangnya ini kita letakkan di tabelnya yang ini. Jadi dia untuk 0, yaitu semuanya merah, dia 1 per 5. Kemudian di sini 3 per 5. Kemudian di sini 1 per 5. Contoh yang berikutnya adalah sekeping uang ini dilemparkan 4 kali. Tentukan distribusi peluang X yang menyatakan banyaknya sisi belakang yang muncul. Jadi kalau uang logam itu kan ada yang depan, ada yang belakang. Nah, kita perhatikan yang belakang yang muncul. Nah, untuk mempermudah dalam menentukan Nah, kurang lebih seperti ini untuk kejadian-kejadian yang muncul, dan kita hanya memperhatikan banyaknya sisi belakang yang muncul. Jadi, kalau dihitung untuk yang di sini, banyaknya sisi belakang yang muncul di sini 0, kemudian 1, banyaknya sisi belakang yang muncul, kemudian kita buat tabel distribusi peluangnya. Jadi, untuk variabel acaknya, jadi kita mulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, yang banyaknya 0, dia hanya 1. Berarti, dan total ruang sampelnya, ini kan ada 16. Jadi di sini adalah 1 per 16. Kemudian untuk yang 1, dia ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per 16. Yang 2 ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per 16. Kemudian 3-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 lagi. Oh, ini 2-nya ada 6 ya. 2-nya ada 6. Jadi untuk 0 ada 1, kemudian 1-nya ini ada 4, ini 1, 2, 3, 4. 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 3-nya ada 4, kemudian 4-nya ada 1. Ini kalau dijumlah dia akan sama dengan 1. Nah, ini adalah distribusi peluang untuk contoh soal kali ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi distribusi kumulatif, atau sebenarnya bisa disebut dengan fungsi distribusi saja. Jadi dibedakan, tadi ada distribusi peluang, nah sekarang fungsi distribusi. Ini berbeda ya. Nah, biasanya disebut fungsi distribusi aja, tapi sebenarnya ini fungsi distribusi kumulatif. Nah, apa definisinya? Jadi kalau misalkan X adalah variabel acak diskrit, fungsi distribusi kumulatif yang disimpulkan dengan huruf F besar. Kalau yang tadi kan simbolnya F kecil, kalau yang ini simbolnya F besar. Fungsi dari F besar dari X itu adalah fungsi dari R ke R. Atau fungsinya, atau dinotasikan ya, FA sama dengan PX kurang dari sama dengan A. Nah, gimana untuk penerapannya? Jadi misalkan X adalah variabel acak dengan distribusi peluang sebagai berikut. Nah, ini adalah distribusi peluangnya. Yang ditanyakan adalah fungsi distribusi. Jadi teman-teman harus ini ya. Di sini ada distribusi peluang, di sini ada fungsi distribusi.
Nah, fungsi distribusi ini disebut juga dengan yang tadi, fungsi distribusi kumulatif. Oke, jadi fungsi distribusi kumulatif atau fungsi distribusi dari X ini yang jumlah keseluruhan totalnya. Jadi kita perhatikan semua untuk variabel acaknya. Di sini variabel acaknya itu kan dari ada min 2, 1, 2, 4 ya. Nah, seperti ini. Jadi kita mulai dari yang 0. Nah, 0 itu yaitu untuk X, fungsi peluang X ya, yang kurang dari 2, negatif 2. Jadi fungsi peluangnya adalah 0. Atau bisa ditulis juga seperti ini. Peluang untuk X kurang dari min 2, ini sama dengan 0. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ada nih fungsi untuk yang 1/4 nih. Nah, 1/4 ini kita bisa tuliskan peluang untuk, nah di sini X yang lebih dari sama dengan min 2, tapi dia kurang dari 1. Ini adalah 1/4. Oke, jadi di sini X kurang dari min 2, nih di sini nggak ada ya, 0. Kemudian X yang sama dengan min 2. Di sini kan sama dengan min 2, tapi kurang dari 1, sama dengan 1/4. Kemudian selanjutnya, peluang dari, kita lanjutkan, X yang lebih dari 1, tapi dia kurang dari 2. Ini berarti kita menjumlahkan dari sini ke sini. Tuh, jadi dia 1/4 atau 0 yang ditambah 1/4 ditambah 1/8. Ini totalnya adalah 3/8. Nah, kemudian selanjutnya untuk fungsi distribusinya untuk peluang dari X yang lebih dari sama dengan 2, tapi dia kurang dari 4. Jadi dijumlahkan aja total keseluruhan. Jadi ini 3/8 tinggal ditambah setengah. Jadi hasilnya adalah 7/8. Setengah yang di sini. Nah, terakhir yaitu untuk peluang yang lebih dari X-nya itu lebih dari sama dengan 4. Nah, jadi di sini berarti 7/8 ditambah 1/8 sama dengan 1. Nah, inilah yang dinamakan fungsi distribusi kumulatif. Jadi kumulatif itu dijumlahkan semuanya. Jadi hasil akhirnya ini pasti dia nilai maksimal dari peluangnya, yaitu 1. Oke, itu tadi untuk mencari bagaimana fungsi distribusi dari variabel acak diskrit. Itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan di video kali ini. Dan sampai ketemu lagi.